kita sedang berada di PPK ASN dan sekarang sedang diadakan ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita lihat. Baik Sobat Setnek, saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Hussein dari Biro Sumber Daya Manusia yang kali ini akan kita wawancara. Selamat pagi Bapak Ahmad Hussein. Nah Pak, saya ingin bertanya nih Pak, apa sih tujuan dari diadakannya UKPPI ini? Jadi sesuai dengan Perka BKN nomor 33 tahun 2011 bahwa setiap PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dia akan disesuaikan pangkatnya ke jenjang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya adalah dengan melalui ujian yang dinamakan dengan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Nah, apa tujuan dari UKPP ini? Ialah untuk mengukur kemampuan atau kompetensi dari PNS yang akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sudah didapatkannya. UKPPI yang dilaksanakan itu melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tes tertulis, kemudian tes wawancara. Setiap peserta nanti yang akan lulus UKPPI, dia akan langsung mendapatkan kenaikan jabatan. Jadi apabila sebelumnya dia memiliki jabatan di jenjang yang lebih rendah, akan dinaikkan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Baik Sobat Setnek, kali ini kita sedang bersama narasumber kedua yaitu Ibu Asni. Sini kita akan bertanya-tanya lebih lanjut. Selamat siang Ibu Asni. Selamat siang. Ya, jadi saya ingin bertanya Bu, apa sih sebenarnya assessment center itu, mungkin bisa dijelaskan? Assessment center itu sebenarnya adalah suatu metode penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi dengan metode ini kita bisa melihat sejauh mana sih level kompetensi leadership seorang pegawai. Nah, setiap pegawai itu memiliki level penilaian kompetensi yang berbeda-beda. Nah, itulah maka kita perlu untuk bisa mengetahui kompetensinya melalui metode assessment center ini. Oh gitu, baik. Dan dalam prosesnya apa saja sih yang dilakukan oleh para peserta ujian yang telah dilaksanakan? Oke, untuk assessment center ini ada beberapa metode simulasi yang diuji kepada peserta. Yang pertama adalah analisa kasus, yang kedua adalah LGD atau diskusi, dan yang ketiga adalah kita melakukan wawancara, behavioral interview ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk di kegiatan lain ya, misalnya mungkin ada beberapa tambahan simulasi gitu. Oke, jadi cukup panjang ya prosesnya ya. Baik, terima kasih Bu Asni atas wawancaranya. Nah Sobat Setnek, kali ini kita sedang bersama salah satu peserta dari UKPPI. Halo, selamat siang Mbak Prima. Halo, selamat siang Mbak Yola. Nah, Mbak Prima, gimana sih perasaan dan kesannya telah mengikuti serangkaian ujian sampai hari ini? Dari awal ya, kemarin seminggu yang lalu itu pertama kita ujian CAT, sebenarnya nggak jauh beda sama ujian CPNS ya. Jadi kita sebenarnya udah pernah sebelumnya. Tapi mungkin perlu mengingat-ingat pembelajaran yang sebelumnya itu apa aja sih yang kita belajarin, terus kemampuan dasarnya, analitikalnya, terus hitung-hitungannya. Mungkin yang udah lama kita udah kerja lama nih nggak ngitung-ngitung lagi, harus belajar lagi terkait hal itu. Sama hari ini kita ujian kompetensi. Ujian kompetensinya menurut aku sih sebenarnya menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Karena yang ditanyakan tuh nggak jauh dari pekerjaan kita sehari-hari. Jadi pasti kita bisa jawab semuanya. Dan aku yakin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah Sobat Setnek, itu tadi seluruh rangkaian kegiatan UKPPI. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye.